Tema kita ialah jadilah sahabat bagi semua orang. Saya kutip persis dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Dalam semangat tema persahabatan ini, saya ingin mulai dengan mengatakan begini. Saudara-saudara, seperti sekolah, persahabatan itu pun bertingkat-tingkat. Nanti sebentar kita bisa isi kita di tingkat berapa. Yang paling rendah, TK. Lihat anak-anak TK kalau bersahabat. Lari sama-sama, bermain sama-sama, heboh sama-sama, semuanya mereka sama-sama. Tapi kalau sebentar kita tanya, Adi, itu Adi pun teman? Iya. Dia pun nama siapa? Tahu? Itu anak TK. Sama-sama tapi tidak saling kenal satu dengan yang lain. Orang dewasa ada seperti itu kok tidak? Banyak. Apalagi kalau dia pun akun Facebook ada 2. Apalagi kalau satu nama asli, satu nama palsu. Di dunia maya mereka kelihatan akrab sekali, saling like, saling komen. Tapi di dunia nyata, biar duduk bersebelahan sama seperti tidak saling kenal satu dengan yang lain. Di Rote ada yang begitu? Oh ada. Itu TK, itu tingkatan. SD, coba lihat anak-anak SD kalau bersahabat, nama sudah kenal. Kalau di kampung ke sekolah sama-sama, pulang juga sama-sama, ke kantin sama-sama, semuanya mereka sama-sama. Tapi jangan coba-coba buat salah dia. Berani buat salah dia pakai bahasa Kupang, dia akan bilang kespulang beta punggula-gula. Pernah kasih apa, dia catat di buku Al-Hayat. Pas salah dia minta kembali. Di Rote ada, itu yang fam apa dong itu? Bahaya itu. SMP, anak SMP itu kalau bersahabat menarik. Anda hanya akan disebut sahabat yang baik di SMP kalau, tolong catat kasih ya, tolong kerja PR. Kalau guru tanya kasih tahu yang saya sakit ya, asas manfaat yang dia pakai dalam persahabatan. Senang dia ada, susah dia tidak ada. Di Rote ada, dia ada di sini. Itu anak SMP itu bersahabat. Anak SMA kalau bersahabat menarik. Anak-anak SMA itu kalau mereka bersahabat itu luar biasa. Kenapa saudara-saudara? Setiap saat hanya ingin ketemu, setiap saat. Di sekolah sudah ketemu, pulang ke rumah, makan cepat-cepat, mandi cepat-cepat, mau ketemu lagi. Kalau orang tua tanya, di mana? Kerja tugas, Bang. Grup-grup WA yang paling heboh di dunia adalah grup WA anak SMA, termasuk alumni SMA. Alumni SMA satu lomba lain itu mau ketemu tiap hari. Reuni apa yang terlalu? Di Rote juga ada ya. Kuliah. Coba lihat anak-anak kuliah bersahabat. Ini luar biasa. Susah sama-sama, senang juga sama-sama. Bahkan makanan mereka juga sama. Super mie. Saking akrabnya mereka bisa baku tukar celana itu. Itu biar tidak lulus semua mata kuliah, tapi kalau demo, don dua paling depan. Di Rote ada.
tahu alumni mana itu. Nanti setelah kuliah, ketika saudara menikah, saudara-saudara, persahabatan itu selalu akan memberi pilihan. Saudara silakan punya sahabat akrab, tapi setelah menikah pasti berubah. Yang belum menikah tidak usah renungkan, karena nanti menikah dulu baru saudara bisa tahu di perubahan. Kalau sudah menikah yang ibu-ibu itu, kalau kita janji, "Boy, ketemu kau di sabar dulu." Kenapa? Sibuk? Tidak. Lalu saya kasih tahu sepupu suami dulu. Kasih tahu saja ini teman lama. Sepupu suami tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Sepupu suami itu kita baru ketemu teman barang 20 menit. Tiba-tiba dia SMS, tiba-tiba dia WA. Kalimatnya sepotong saja. Tidur di situ. Betul kok ibu-ibu? Masalah itu WA. Kami yang bapak-bapak juga sama. Kalau sudah menikah itu, kalau teman-teman janji, "Pak, ketemu kok." Tunggu dulu. Sibuk? Tidak. Lalu saya kasih tahu istri. Takut istri? Tidak. Kami hargai istri lah. Terus saya mau kasih tahu, "Mama, saya ketemu teman dulu." "Siapa?" "Kawan." "Cepat ya." Kami baru ketemu 20 menit, tiba-tiba HP bunyi. Ibu yang telepon. Mau ambil, salah. Tidak ambil. Tahu juga ya. Tidak ambil lebih salah. Kalau sampai ambil, ibu hanya ucapkan 3 suku kata. Pas kita ambil, ibu langsung bilang, itu cek posisi. Belum kasih tahu tempat, ibu langsung bilang, "Deng." Siapa tahu ada mantan di situ. Pas kita sebut nama, ibu langsung bilang, "Oh, tutup." Hanya 3 suku kata. Kalau masih ingat silakan. Deng, oh. Tapi itu kekuatannya sama dengan bersedia, siap, ya. Tidak pulang itu masalah itu. Saudara, yang paling tinggi itu ini. Yang paling tinggi itu. Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Kenapa? Karena untuk menjadi sahabat dengan semua orang, saudara harus selesai dengan dirimu. Kalau belum selesai dengan dirimu, saudara belum bisa menjadi sahabat bagi semua orang. Kalau masih tukang tersinggung, jangan bersahabat dengan semua orang. Kalau masih suka makan puji, di roti ada. Itu sulit bersahabat dengan semua orang. Kalau masih suka iri hati, sulit. Iri hati iya. Lebih baik saya rugi, asal engkau rugi lebih banyak, daripada saya untung, tapi engkau untung lebih banyak. Terlalu ribet lah. Saya pakai contoh saja. Ada 2 orang yang tukang iri hati, dorang 2 berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu mereka tukang iri hati, Tuhan kirim malaikat bicara dengan mereka. Malaikat bilang, "Kamu 2 biasa iri hati." Jadi Tuhan bilang hanya 1 yang boleh berdoa, yang 1 tidak usah. Tapi yang berdoa ini dia minta apa? Yang tidak berdoa akan dapat 2 kali lipat. Kamu 2 siapa berani? Kami 2 sama-sama tidak berani. Akhirnya saya dan Pak Sekda, kami 2 sama-sama tarik lot. Saya yang dapat kesempatan berdoa. Saya pikiran ini. Kalau saya minta kaya, Pak Sekda lebih kaya, kan saya pikir. Akhirnya saya berdoa, "Tuhan, kasih saya mata buta 1, Tuhan." Kalau saya mata buta 1, Pak Sekda buta berapa? Buta 1 rugi kok tidak? Rugi kok tidak? Tapi lebih senang lihat orang buta 2 toh. Sebentar saudara pulang dari sini, ada orang bawa motor hampir tabrak kita dari belakang, kita silih sedikit, dia lewat 20 meter, dia jatuh. Kita bilang apa? Mampus.
Cek pita kita pun bapak yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah dan susah sekali lihat orang di rote juga ada. Tahu dia pakai baju warna apa? Orang begini sulit berjumpa dengan semua orang. Kenapa saudara-saudara? Dalam perjumpaan dengan semua orang kita bergumul dengan 3 hal yang serius. Dan itu harusnya selesai dulu dengan diri. 1. Dalam perjumpaan menjadi sahabat bagi semua orang, kita bergumul dengan apa yang disebut dengan nama rahasia. Saudara, kalau masih ada sahabat sampai hari ini akrab, pasti saudara punya rahasia. Istri tidak tahu, suami tidak tahu, tapi sahabat tahu. Saya mau kasih 2 catatan ringan. 1, saudara, kalau sudah terlalu rahasia antara 2 sahabat, itu biasanya negatif. Kalau sudah terlalu rahasia itu negatif. Apalagi kalau duduk sama-sama istri, suami, tiba-tiba ada yang telepon, dia sengaja bangun, pindah sedikit, baru dia bilang, halo. Halo. Di rote ada. Itu Pak ada duduk di situ. Kedua, saudara-saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa menjaga rahasia itu susahnya minta ampun. Jaga rahasia itu susah. Saya bilang di Pak Sekda, Bapak, kita 2 so. Pak Sekda kasih tahu 1 pegawai, kita 2 so. Itu pegawai kasih tahu dia pukawan ya, kita dan kita saya. Lama-lama 1 rotendau tahu. Hati-hati deh rahasia. Saudara, apalagi kalau sahabat kita tidak bisa jaga rahasia. Saya lihat ibu-ibu ini cantik sekali, pakai pakaian hari ini megah, enak dilihat. Terus kalau dia berdiri di muka terus kita bilang, cantik ya, modis, bagus. Kalau sahabatnya ada di sebelah dan tidak bisa jaga rahasia, dia bilang, saya lihat begitu. Kenapa? Belum lunas. Kau tahu dari mana? Waktu pembeli itu kita sama-sama. Tapi ibu-ibu puluh lah semua yang ini. Jadi kalau tidak bisa jaga rahasia itu berat dalam sebuah persahabatan. Kedua, saudara-saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa menjadi sahabat semua orang itu kita bergumul dengan yang kedua adalah pengampunan. Makin berjumpa dengan banyak orang harus makin meluaskan hati untuk bisa mengampuni. Kenapa? Karena akan banyak orang tidak memuaskan saudara. Semakin banyak yang kita ketemu, semakin banyak tidak akan memuaskan hati saudara. Saudara bisa sakit itu kalau tidak mengampuni. Kita di rumah yang bapak 1, mama 1, anak 2 orang saja, 1 bikin jengkel 1. Itu hanya 4 orang. Kadang-kadang suami bilang di istri, istri bilang di suami, saya baru tahu lu ini. Itu hanya 4 orang. Apalagi kita beda partai. Apalagi kalau kita punya kepentingan politis yang beda. Kalau tidak siap hati untuk mengampuni, saya kira saudara orang yang paling malang di dunia. Saudara, lalu mengampuni itu apa? Mengampuni itu bukan usaha untuk melupakan masalah. Makin sakit hati makin tidak bisa melupakan. Lalu mengampuni Allah, membebaskan diri, menyambut itu orang, menyambut kesalahannya sambil siap hati. Besok dia bikin kesalahan baru. Karena itu di dalam pengampunan tidak boleh ada ini kalimat. Ingat, pertama dan terakhir. Tidak boleh. Berapa kali harus mengampuni? Alkitab bilang 70 kali 7 kali. Bukan soal 490 kali.
Angka 7 dalam Alkitab selalu bermakna sempurna. Mengampunilah terus menerus, karena engkau akan berjumpa dengan banyak orang tiap-tiap waktu. Ketiga, dalam pengampunan, dalam persahabatan dengan semua orang, kita bergumul dengan apa yang disebut dengan nama waktu luang. Waktu luang. Kami bapak-bapak ini kalau ketemu teman barang 30 menit, tiba-tiba satu akan ngomong begini, pakai bahasa Kupang dia akan bilang begini, duduk begini-begini sako, kosong-kosong sah, lihat satu dulu, lama-lama satu kerat itu kok kami yang bapak-bapak. Saya mau tanya yang ibu-ibu, ibu-ibu kalau ketemu sahabat barang setengah jam, omong apa? Omong apa ibu-ibu? Berdoa. Ibu-ibu itu kalau ketemu sahabat barang setengah jam itu ada yang angkat kalimat menarik. Kalau dia mulai dengan kalimat ini, ada dengar kok tidak. Kalau dia mulai dengan ada dengar kok tidak, kita tidak tahu siapa korban berikutnya. Hati-hati dengan waktu luang. Di Kupang itu, lampu merah di Komdak itu, lampu merah di Komdak itu hanya 1 menit sampai 1,5 menit. Kita dengan motor sampai, pas lampu merah kita berhenti. Lihat di papan reklame, ada mobil warna hitam, ada perempuan pakai baju merah. Kita lihat itu perempuan hanya lihat ke kita, bukan lihat ke orang lain. Beberapa detik kemudian kita lihat perempuan itu turun dari papan itu jalan menuju kita. Beberapa detik kemudian kita dengar dia panggil kita pun nama. Beberapa detik kemudian kita rasa dia mulai pegang kita pun tangan. Beberapa detik kemudian orang-orang bilang, wah jalan sudah. Dasar tangan. 1 menit di lampu merah saja pikiran kita bisa kemana-mana. Apalagi kalau belum bisa tidur setengah jam. Hati-hati. Kejahatan itu tidak terjadi serta-merta. Kejahatan itu dibuahi di sini, dibuahi di sini. Tiap-tiap saat. Yang kita belum bisa tidur kalau lihat-lihat loteng tiba-tiba, saya ada ide. Terus dia online, dia bikin status. Sudah jam 12:45 tapi mata belum bisa tertutup. Ada yang komen kok tidak? Minta nomor WA kok tidak? Saudara, sebelum kita masuk pada teks ini baru pengantar.